Ibu. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Juliani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batubara. Saya dari SMA Negeri 1 Lima. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Sukma Siska Pautar. Kali ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Ibu Sukma. Apa kabar Ibu Sukma? Ibu Sukma, di sini saya akan melakukan pra-observasi dengan Ibu Sukma terkait dengan pembelajaran daring. Tujuan observasi kita kali ini itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan dalam kelas, kemudian sebagai langkah untuk pengembangan profesional kita, kemudian untuk mendorong kerjasama di antara kita. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Kira-kira pada saat nanti kita melakukan observasi, materi apa yang kita sampaikan? Kebetulan saya ada rencana membuat pembelajaran itu di kelas 11, tepatnya di 11.1. Nanti materi pembelajaran yang akan saya sampaikan mengenai hidrokarbon. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Kalau untuk tujuan pembelajaran sendiri itu kebetulan di bab hidrokarbon itu ada yang namanya mengklasifikasikan jenis-jenis hidrokarbon di dalam ilmu kimia. Kira-kira area pengembangan apa yang akan dicapai dari materi hidrokarbon? Nah, di dalam materi hidrokarbon itu ada pengembangan hidrokarbonnya masing-masing. Nah, jadi area pengembangan yang akan saya kembangkan untuk anak-anak dia seperti self controlnya mereka, kontrol diri mereka, kemudian kepercayaan diri mereka ketika belajar itu, bahwa mereka itu harus ditanamkan bahwa mereka itu harus bisa gitu. Berarti area pengembangannya tentang kepercayaan diri lah ya. Oke, baik. Selanjutnya rancangan pembelajaran yang akan diterapkan kalau dari strategi pembelajarannya, kira-kira pembelajaran seperti apa yang disampaikan? Kalau untuk strategi pembelajarannya, sistem pembelajarannya saya buat dengan model pembelajaran project based learning. Karena dengan project based learning itu mereka dapat berkoordinasi, bekerja sama satu sama lain, dan nanti di situ ada kayak persentase berapa, disitulah nanti kita bisa mulai kepercayaan diri. Model pembelajarannya dengan ya. Oke, media pembelajaran itu siapa? Kalau media dari saya sendiri, saya menyiapkan ini PowerPoint. Di dalam PowerPoint itu ada nanti video tentang gimana rancangan hidrokarbon itu, mulai dari panjang ikatannya, gimana kalau dia berikatan dengan hidrogen dan sebagainya. Lalu teknik penilaiannya? Kalau teknik penilaian sendiri, saya menggunakan observasi. Karena kan kita mau area pengembangannya kepercayaan diri, pastinya kita harus melihat observasi mereka gitu. Menggunakan observasi, kemudian ada penilaian formatiknya, dan selanjutnya diikuti dengan refleksi. Kira-kira waktu pelaksanaannya apa? Kalau saya sendiri kan di kelas 11 itu ada di hari sekitar pada minggu berikutnya. Berarti pastinya di hari Rabu. Oke, baik. Ini kita sudah mengadakan perbincangan observasi ya. Kira-kira apalah yang sudah Ibu peroleh dari perbincangan kita hari ini? Yang sudah saya peroleh dari perbincangan pada observasi ini, saya memperoleh ya ilmu tambahan bagaimana saya nanti menerapkan pembelajaran ketika di kelas. Iya. Baik, terima kasih ya Bu Sukma. Demikianlah perbincangan pra observasi kita kali ini. Kita akan bertemu kembali pada
Rabu depan untuk melaksanakan supervisi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ada yang nggak hadir? Tidak. Semua? Semangat? Oke, untuk menambah semangat kita, Ibu mau kasih yang namanya ice breaking ya, Nak. Ice breakingnya gini. Nanti kalau Ibu bilang klub kecil, klub sedang, klub besar, I love you. Itu ya, bisa ya? Bisa mulai ya? 1, 2, 3. Klub kecil, klub sedang, klub besar, I love you. Satu lagi. 1, 2, 3. Klub kecil, klub sedang, klub besar, I love you. Oke, karena kita udah saling mencintai, berarti kalian harus mencintai yang namanya pelajaran. Iya. Jangan lupa. Iya, Bu. Kayaknya kalian juga aja saling mencintai. Udah saling mencintai aja. Udah ya, Nak? Udah semangat? Semangat. Kita mulai ya. Oke, aku mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu pertama menganalisis kekerasan atau karbon. Yang kedua adalah menganalisis struktur hidrokarbon. Yang ketiga menganalisis sifat hidrokarbon. Keempat menganalisis komponen senyawa hidrokarbon. Dan yang terakhir nanti ada tata nama alkana. Nanti akan Ibu sampaikan sedikit tentang tata nama alkana. Nah, sebelumnya Ibu ada sajikan video. Boleh dicermatin, nanti akan ada pertanyaan dari video ini. Nanti akan tadi ada pertanyaan kan, apa saja komponen yang terdapat dalam senyawa hidrokarbon seperti satu? Boleh izin berdiri. Hidrogen dan karbon. Ya benar ya, kebetulan itu asal kata dari dua kata. Yang pertama ada hidro dan yang kedua ada karbon. Berarti yang kena hidronya itu berasal dari unsur hidrogen dan karbonnya itu berasal dari unsur karbon. Makanya terbentuk senyawa hidrokarbon. Nah, sebelumnya coba perhatikan di depan. Pernah kemah? Pernah. Atau nggak usah berkemah, pernah bakar-bakar? Pernah. Bakar-bakar kan? Nah, kira-kira di dalam perkemahan ada api unggun atau kalian bakar-bakar membakar, ada yang kalian pantikan api kan, Nak? Nah, pemanti api itu menghasilkan apa? Yang namanya arang. Nah, tahukah kalian ternyata arang itu adalah senyawa dari karbon. Nah, selain daripada arang, ada pernah lihat pensil? Pernah ya? Kan? Nah, pensil itu di tengah-tengahnya kan ada yang itu juga merupakan karbon. Ada lagi yang lebih sederhana. Pernah coba bakar diri? Enggak ya? Nah, ternyata kalian itu juga tersusun atas karbon. Jadi kalau kalian dibakar, gosong nggak? Gosong. Jadi setiap yang dibakar itu gosong, dia adalah senyawa yang menghasilkan atom karbon. Nah, kemudian berikutnya. Berasal dari tumbuhan dan hewani, misalnya protein dan karbohidrat. Ya, ini ternyata sumber dari senyawa karbon itu adalah tumbuhan dan hewan.
Jadi manusia itu termasuk apa? Iya, termasuk jenis animalia kalau di biologi, karena kingdom animalia berarti manusia itu sama dengan hewan. Iya, secara ininya bukan berarti ini ya, tapi kan manusia lebih sempurna karena manusia itu memiliki akal. Jadi ya, tumbuhan dan hewan itu ternyata mengandung yang namanya senyawa bisa dibuktikan dengan dibakar. Selanjutnya ada lagi yang namanya batu bara. Batu bara itu juga termasuk ke dalam senyawa di dalam tabel periodik ada yang namanya karbon, ada hidrogen, 4A, periode kedua. Dengan nomor atom 6 ya kan? Nomor atomnya, nomor masanya 12. Nah, jadi kekasannya itu dapat membentuk ikatan tunggal, dapat membentuk ikatan rangkap 2, dapat membentuk ikatan rangkap 3, serta rangkap lain yang bisa berikatan dengan atom lain. Kalau kita konfigurasikan, masih ingat ya konfigurasi elektron? Nah, jadi si C itu kan punya nomor atom 6. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Berarti kalau konfigurasi elektron, jumlah elektronnya ada 6, kita konfigurasikan yang atas inilah menunjukkan elektronnya. Nah, yang ini 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya 6. Nah, kemudian elektron valensinya yang mana? Nih, yang 2s2 dan 2p2. Berarti elektron valensinya ada berapa? 4. Oleh sebab itulah dia punya 4 tangan. Karena elektron valensinya ada 4. Kalau elektron valensinya 2 berarti dia punya 2 tangan. Kalau 3 berarti dia 3 tangan. Itulah sebabnya si C punya 4 tangan karena elektron valensinya 4. Yang kedua, dengan nomor atom 6. Namanya nomor atomnya, nomor masanya 12. Nah, jadi kekasannya itu dapat membentuk ikatan tunggal, dapat membentuk ikatan rangkap 2, dapat membentuk ikatan rangkap 3, serta rangkap lain yang bisa berikatan dengan atom lain. Kalau kita konfigurasikan, masih ingat ya konfigurasi elektron? Nah, jadi si C itu kan punya nomor atom 6. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Berarti kalau konfigurasi elektron, jumlah elektronnya ada 6, kita konfigurasikan yang atas inilah menunjukkan elektronnya. Nah, yang ini 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya 6. Nah, kemudian elektron valensinya yang mana? Nih, yang 2s2 dan 2p2. Berarti elektron valensinya ada berapa? 4. Oleh sebab itulah dia punya 4 tangan. Karena elektron valensinya ada 4. Kalau elektron valensinya 2 berarti dia punya 2 tangan. Kalau 3 berarti dia 3 tangan. Itulah sebabnya si C punya 4 tangan karena elektron valensinya 4. Kita udah bahas sedikit ya nak. Alkana itu rumusnya adalah CnH2n tambah 2. N-nya ini bisa diganti dengan angka mulai dari angka 1 sampai seterusnya. Nah, biasanya pada umumnya yang 2 itu hanya ada 10 nama alkana. Jadi kalau misalnya N-nya kita ganti 1, maka C-nya 1. Kalau yang di sini kita ganti 1 jadinya 2N. 2 kali 1 tambah 2. 2 kali 1 berapa nak? 2. 4. Ya, CH4. Itu namanya metana. Kalau kalian jumpain C2H6 namanya etana. C3H8 namanya propana. Dan seterusnya sampai dengan dekana. Jadi kira-kira paham tentang alkana? Paham ya. Kemarin ada ibu suruh bawa karton, semuanya bawa. Hari ini kita mau buat yang namanya peraga tentang struktur dari alkana. Oke anak, silakan keluarkan kartonnya masing-masing. Ya. Kemudian buka kertas yang kemarin yang udah ibu bagikan. Ada kertas yang bertuliskan nama alkana. Nah, itu kalian buat di atas karton dengan kreasi masing-masing. Silakan.
Sekunder yang mana? Ya, ini. Sekunder yang mana, Nak? Ini. Ya. Hah? Yang ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Juliani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batubara. Saya dari SMA Negeri 1 50. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Sukma dan Ibu pengajar praktik kami, Ibu Desi Yusniza. Kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Sukma. Selamat pagi. Baik, Bu Sukma, kali ini kita akan mengadakan pasca observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bisa ya? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama Ibu Sukma, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin? Terkait dengan observasi kelas yang sudah saya laksanakan, saya merasa senang ya Bu, karena mendapatkan pengalaman baru dalam belajar. Oke. Pada saat praobservasi kan ada pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai. Boleh kembali Ibu sampaikan area pengembangan apa yang ingin dicapai pada saat observasi kelas nanti? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai pada saat observasi nanti Bu, itu adalah bagaimana siswa itu bisa meningkatkan self control mereka terkait dengan kepercayaan diri mereka. Karena kan Bu, di dalam mapel kimia, terutama khususnya nanti itu ada kegiatan belajar biasa, ada kegiatan praktikum, dan itu membutuhkan tingkat kepercayaan diri supaya mereka bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, berarti yang ingin dicapai area pengembangannya adalah tingkat kepercayaan diri siswa ya. Lalu untuk mencapai area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira langkah pembelajaran apa yang Ibu laksanakan? Nah, untuk langkah pembelajaran seperti biasa Bu, di awal itu saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran, kemudian bagaimana asesmen dari pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian langkah-langkah pembelajaran khususnya, dan nanti ada juga Bu, kegiatan kelompok. Oh, ada diskusi kelompok ya. Lalu mereka akan mempresentasikan Hasil hasil diskusi. diskusi. Oh, berarti di langkah pembelajarannya Ibu akan kelompokkan mereka ya Bu ya. Ada asesmen awal pada saat mengelompokkan mereka? Ada Bu, Oh, ada asesmen semua awal. ya. Oke, baik. Lalu Bu, terkait dengan area pengembangan yang ingin dicapai, apakah sudah berhasil atau belum menurut Ibu? Untuk area pengembangan sendiri Bu, menurut saya tingkat keberhasilannya udah mencapai kira-kira 80%. Itu sudah bagus ya Bu ya, 80%. Baik. Lalu menurut Ibu apa kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran? Untuk kendala sendiri Bu, seperti tadi Bu, yang mau ditingkatkan adalah kepercayaan diri. Nah, kendalanya itu ya di kepercayaan diri siswa itu juga Bu, masih ada beberapa siswa yang kurang percaya diri untuk menyampaikan hasil dari pembelajaran mereka. Berarti itu yang akan lalu Bu, tadi kan area pengembangannya tingkat kepercayaan diri kan tadi pencapaiannya 80%. Berarti masih ada 20 yang belum. Kira-kira kedepannya nanti lah Bu, perubahan apa yang akan Ibu buat untuk membuat anak-anak kita ini supaya tingkat kepercayaan dirinya dalam belajar itu bisa meningkat? Untuk hal yang akan saya lakukan dalam memperbaikinya Bu, saya akan merancang atau mendesain pembelajaran itu menjadi lebih menarik, interaktif, dan kemudian akan merangkul anak-anak untuk lebih berinteraksi secara percaya dengan diri mereka sendiri. Berarti kolaborasi dengan kawan-kawannya yang lain ya. Kira-kira kapan lah rencana perubahan ini akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Bu. Secepatnya, kemungkinan semester depan ya Bu, karena kita sudah masuk dengan ujian. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ini untuk kebaikan anak-anak kita bisa terrealisasi ya. Baik, kepada Ibu Desi mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang memberikan umpan balik tanggapan terkait dengan jalannya pasca observasi atau observasi di dalam kelas ini. Terima kasih Bu Sukma untuk kegiatan pasca observasi ini. Setelah saya lihat proses coaching yang dilakukan oleh
Ibu Juli itu sudah sangat bagus. Artinya dari identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Ibu Juli itu sudah memacu Ibu untuk memberikan jawaban atau tanggapan yang luar biasa, sehingga dan sudah Ibu tanamkan pada diri sendiri bahwa kedepannya saya akan lebih baik lagi untuk proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas bantuan Ibu Sukma telah membantu Bu Juli untuk melaksanakan program guru penggerak ini. Semoga kedepannya proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah lebih baik lagi ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Desi. Terima kasih juga kepada Ibu Sukma yang sudah membantu saya, sangat luar biasa ya waktunya. Demikianlah kegiatan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.